Assalamualaikum anak-anak hebat. Kali ini kita akan belajar tema 2 subtema 4 pembelajaran kelima. Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Ayo mengamati. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Kalau di Blitar biasanya ada di PIPP itu ya anak-anak, biasanya ada sirkus. Di situ ada kita bisa melihat lumba-lumba yang sudah dilatih untuk menampilkan sesuatu adegan. Nah, sebelum mereka bisa menampilkan sesuatu adegan, pastinya dilatih terlebih dahulu. Atau biasanya kita juga pernah melihat topeng monyet. Nah, itu monyetnya bisa mengendarai sepeda, bisa pergi ke pasar ya. Itu karena monyetnya juga dilatih terlebih dahulu. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Nah, ini contoh-contoh hewan yang biasanya ada di sirkus. Ini ada harimau yang bisa melompati di tengah-tengah lingkaran api. Lalu ada beruang yang mengendarai motor. Nah, ada lagi harimau yang berdiri untuk menangkap makanannya yang dilempar oleh pelatihnya. Bagus ya anak-anak. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Nah, ini gambarnya. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah yang diberikan untuk harimau adalah 5. Jadi pembilangnya 5. Kemudian kita cari penyebutnya. Penyebutnya adalah jumlah semua daging. Tadi jumlahnya ada berapa anak-anak? Iya, betul sekali, ada 8. Jadi pecahannya, bentuk pecahannya adalah 5/8. Lalu 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah pembilangnya adalah daging yang dimakan beruang. Jadi berapa anak-anak? 3. Lalu penyebutnya jumlah semua daging yaitu 8. Jadi bentuk pecahannya adalah 3/8. Sudah pahamkah sampai di sini? Hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Siapa tadi yang makan dagingnya lebih banyak? Yang harimau ada 5 daging, yang beruang ada 3 daging. Berarti yang banyak yang? Iya, harimau. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Gambar pertama adalah 1 bagian utuh. Lalu gambar kedua adalah 1 bagian dari 2 bagian sama besar. Bentuk bilangan pecahannya adalah 1/2 atau setengah. Lalu gambar yang ketiga adalah 2 bagian dari 4 bagian sama besar. Bentuk pecahannya adalah 2/4. Kemudian gambar keempat adalah 4 bagian dari 8 bagian sama besar. Bentuk bilangan pecahannya adalah 4/8. Nah, anak-anak,
Pecahan 1/2, 2/4, 4/8 ini ternyata adalah pecahan senilai. Kenapa? Nah, kita lihat nih gambarnya ya, gambar baloknya tadi. Ini sebenarnya adalah bagian yang sama, tetap sama ya. Tetapi hanya saja dipotong lagi, dan dipotong lagi. Maka inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Ini ada gambar pertama ya. Bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3 bagian. Artinya 2 bagian dari 3 bagian sama besar. Nah, bisa kita lihat yang diarsir atau yang berwarna biru ini ada 2 bagian, makanya pembilangnya 2. Dan jumlah semua ada 3, makanya penyebutnya adalah 3. Nah, jadi pecahan yang senilai dengan 2/3 pecahan berapa? Ini gambar kedua ini yang senilai anak-anak. 2/3 sama dengan titik-titik per 6. Bisa kita hitung 6 ini dari mana? Dari jumlah semua warna putih dan warna biru. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya, jadi penyebutnya ada 6 karena jumlah semua. Kemudian pembilangnya adalah warna yang diarsir atau kotak yang diarsir. Coba kita hitung. Berapa itu? 1, 2, 3, 4. Iya, 4. Jadi pembilangnya adalah 4. Nah, jadi 2/3 senilai dengan 4/6. Kemudian gambar yang ketiga. 2/3 sama dengan titik-titik per 12. 12 penyebutnya. Apakah betul jumlah kotaknya ada 12? Coba kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya. Kemudian tinggal kita isi pembilangnya. Kita hitung yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pembilangnya adalah 8. Nah, dari 3 gambar ini kita juga bisa melihat anak-anak bahwa yang pembaginya itu sama, tetap di garis yang sama. Jadi itulah yang dinamakan pecahan senilai. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau, sisanya mereka berikan untuk singa. Tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Yang pertama, bagian daging yang dimakan harimau adalah, tadi berapa anak-anak yang dimakan dari harimau? Yaitu 6. Jadi 6 per jumlah totalnya tadi ada 15. Jadi bentuk pecahannya adalah 6/15. Mudah bukan? Kalian lanjutkan kerjakan untuk soal nomor 2 dan 3. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas, sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Ayo berdiskusi. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil lebih baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Coba jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya.
Nah, kalian bisa mengisinya dengan pengalaman kalian yang dulu misalnya pernah berkelompok mengerjakan poster, misalnya ada tugas membuat poster. Satu kelompok ada 2 orang misalnya. Lalu kalian membagi tugasnya seperti ini. Saya bertugas untuk menggambar tema poster. Kemudian teman saya bertugas untuk mewarna dan memberi bingkai poster tersebut. Contoh singkatnya seperti itu. Kalian bisa mengisinya dengan apapun, yang penting pembagian tugas. Bacalah terlebih dahulu cerita dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini ada cerita si kancil dan buaya. Ayo kita baca bersama-sama. Krukukuk, krukukuk, krukukuk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak, kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Disarikan dari berbagai sumber. Buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Bebas anak-anak, kalian bisa membuat akhir cerita sesuai imajinasi kalian. Boleh sad ending, boleh happy ending, boleh akhir yang sedih, boleh akhir yang bahagia. Lalu sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya. Jadi setelah kalian membuat akhir dari cerita, baru bisa kalian menentukan tokoh dan sifat di cerita dongeng tersebut. Kesimpulan, hari ini kita telah belajar 1. Menyelesaikan soal pecahan senilai. 2. Mengidentifikasi tokoh dalam cerita. Yang ketiga, mengetahui tugas sesuai peran individu. Untuk tugasnya, silakan anak-anak mengerjakan halaman 193, 194, 195, 196, dan 199. Semangat belajar! Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan dengan sabun. Juga jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ke media sosial kalian supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.